suka, kamu suka. Kembali lagi di Detik Sore. Cuma hore-hore. Ini kita dari tadi nyemilnya enak banget nih kayak kayaknya ya. Karena Ya, dingin. Kalau dingin tuh pasti lapar deh. Mau bilang panas juga kayak karena cuacanya bagus banget. Gitu. Jadi karena di luar hujan gitu. Karena di luar badai, semuanya tuh menjadi alasan gitu kalau cuaca tuh ya. Tapi apa yang terjadi? Apakah ada badai Wow, yang benar-benar. terjadi? Lu lihat aja nih. Atau sebetulnya ini hanya ya bumbu-bumbu aja biar hari kita semakin rasa balado ya. Wow, biar dia pedas ya. Untuk mencari tahu apa yang terjadi dan mungkin juga mencari peluang lebih catchy lagi di weekend ini. Habis ini kita akan ngobrol bersama dengan Mbak Sheryl dari Investasiku. Yeah. Hai Mbak, Mas. Halo Detikers. Halo Mbak Sheryl, semuanya kita lagi bingung nih Mbak. Kenapa? Bingung kok memikirnya. Ini market kita turun terus Mbak Sheryl. What happened? Iya. Oke, ya ibarat rasa aku suka ya. Aus, suka nih gua. Ini market kita tuh lagi merasakan rasa balado. Wow. Pedasnya market. Oh, pedasnya Sampai banget. semerah Benar. ini. Masuk. Iya. Melemahnya jadi udah 5 menit lagi menjelang penutupan. Sekarang sih lagi semakin tersungkur ya IHSG-nya tuh melemah 1,18% ya. Jadi kita lihat memang pergerakannya sih lumayan variatif. Karena di Asia memang bergeraknya juga masing-masing, nggak kompak. Ada yang hijau di Indonesia termasuk ke yang berada di zona merah di sore hari ini kayak gitu. Indonesia sendirian kah hari ini IHSG-nya merah, apa yang di regional lainnya juga mayoritas merah Mbak? Kita lihat ini berbeda sekali ya. Kalau di China dia masih hijau, Hong Kong juga masih hijau. Tapi kita lihat kayak di Korea, di Malaysia ini juga masih merah seperti kita kurang lebihnya ya. Apa Kayak nih gitu. yang membuat market di dalam negeri hari ini begitu bergelora untuk menjual saham-sahamnya? Atau mungkin apakah sebetulnya nggak harus menjual juga gitu ya? Maksudnya apakah ada kesempatan lain yang bisa dilakukan? dilirik ya? Sebentar, lagi loading nih. On Iya. the way. Lagi on the way datanya. Benar. Happy Thanksgiving Mbak Sheryl. Oh, lagi libur ya. Pantesan ya. Pantesan lambat ya internetnya karena lagi pada ini petugas IT-nya lagi pada libur. Chill. Merayakan Thanksgiving ya. Atau lagi banyak yang menggunakan untuk hunting Black Friday. Iya. Nah, ini datanya udah muncul nih. Oke. Jadi data MSCI Asia Pasifik ya, ini juga koreksi ya. Jadi kan kita lihat indeks secara keseluruhan di Asia Pasifik, ada yang merah, ada yang hijau, tapi secara indeks sudah di average ya, kurang lebihnya sudah dibobotkan. Ini endingnya merah.
Jadi IHSG sebenarnya tidak abnormal. Memangnya lebih kecenderungannya aksi jual. Dan kalau dari sentimen global, sebenarnya ya ini lagi pada hore-hore nih kalau di global ya. Lagi Ngikutin pada sore dia. merayakan perayaan Thanksgiving. Jadi kelihatannya market tuh lagi diabaikan. Makanya sentimen juga minim karena pada duit, lagi butuh libur. duit ya? Iya, lagi pada dijual-jualin Iya. karena buat belanja yang lain. Oh iya benar lagi. Belanja Black Friday. Benar. Kayak gitu. Kalau dari apa yang terjadi di dunia hari ini selain daripada sentimen besar dari perayaan Thanksgiving dan juga Black Friday di mana Iya. orang kayaknya butuh banyak uang ya untuk Yes, merayakan betul. 2 hari itu. Ada nggak Mbak kejadian-kejadian atau mungkin rilis data yang bikin market jadinya bergerak untuk jual aja deh gitu? Oke, berhubung ini juga udah akhir pekan ya di bursa saham kita, dari sentimen global ya minim sentimen. Jadi daripada marketnya bertanya-tanya di tengah ketidakpastian, jadi kita membaca psikologi pasar hari ini tuh lebih cenderung mengamankan posisi aja kayak gitu. Lalu juga ini kita lihat bobot IHSG hari ini cukup terbebani dari pelemahan sektor energi. Kalau kita lebih rinci lagi, sektor energi tuh punya pengaruh besar dari pelemahan saham Adaro yang sudah ARB 2 hari berturut-turut ini. Kita tahu Adaro tuh perusahaan produsen batu bara terbesar, salah satunya di Indonesia, yang sebenarnya lagi proses mau meng-IPO-kan, mau meng-listingkan anak usahanya, yaitu si AADI ya, singkatan kodenya. Memang masih book building sih, dan kita lihat kelihatannya ada peralihan nih. Jadi dari investor yang tadinya hold induknya, Adaronya, tapi jadinya lagi mau fokus menangkap anaknya, kayak gitu. Oh gitu. Jadi untuk energi mungkin boleh beristirahat dulu lah ya, Iya, gitu. Ada betul. sektor lain yang menarik mungkin untuk dibahas? Selain soal batu bara, kita lihat juga dari harga komoditas minyak mentah ini lagi lanjut melemah ya. Karena secara mingguan harga minyak mentah tuh lagi on the way turun melemah bahkan hampir 4%. Sudah menembus level psikologisnya. Psikologisnya kan di 70 US dollar per barrel. Di sore hari ini minyak mentahnya tuh melemah sampai ke 68,5 US dollar per barrel. Oke. Jadi yang biasanya mau Thanksgiving banyak yang ngeborong bensin, minyak gitu ya di luar negeri. Kali ini kita nggak paham nih kenapa Ngerem. justru malah minyaknya di sale besar-besaran. Green kayaknya, eco holiday. Kayaknya mereka Atau udah mungkin pakai udah pada energi pakai terbarukan, Mbak. Udah pakai kendaraan listrik atau mungkin pada pegiat hidup sehat ya. Benar. 10.000 langkah per hari. Oh iya betul. Atau pakai awan kinton mungkin mereka. Aku baru mau masuk ke kendaraan umum gitu kan. Saya ya, udah dikatakan. 5 tahun ke depan ya di awan kinton ya. Itu lebih ke sebelum Masehi karena kan geng-gengnya sama Dragon Ball ya. Kinton. Bisa jadi tuh. Makanya udah nggak pada pakai minyak nih. Minyak lagi. Minyaknya udahlah nggak usah beli minyak. Kita sudah menemukan energi alternatif lain yang murah dan ramah lingkungan. Mungkin ya. Itu harus ditelisik lebih lanjut. Itu tuh, perlu bisa waktu jadi. untuk ditelisik lebih lanjut. Oke, Mbak Sheryl, ini ada pertanyaan agak subjektif soal saham sektor keuangan hari ini. Salah satunya adalah saham Bank BRI. Oke. Jadi perhatian karena orang-orang bilang ini kenapa nih BRI turun terus apalagi sepanjang tahun ini Anjlok udah mau ya. menuju ke 4.000 katanya. Jadi pertanyaannya adalah ini orang-orang pada nggak mood masuk blue chip dengan kondisi market kayak gini. Mbak Sheryl bisa bilang apa soal itu, Mbak? Oke, kita cek dulu ya BRI semelemah apa sih? Banyak sih memang yang mempertanyakan nih ke prospek BRI ke depannya tuh gimana? Karena kan kalau kita lihat dalam selama ini ya selalu tuh saham-saham perbankan yang menjadi unggulan dari penguatan IHSG. Kalau bingung nih mau pilih saham apa, investnya pasti orang udah langsung wah udah sambang. Betul. Banknya apa? Pasti salah satunya yang disebut tuh BRI gitu. Nah, kalau soal BRI memang BRI-nya tuh hari ini melemah sampai hampir 2% ya.
tepatnya 1,6%. Ini tuh BRI balik ke level harga di bulan Juni 2024 ini gitu. Dan kalau kita lihat ya, sebenarnya kalau secara prospek sih BRI oke-oke aja. Hanya karena investor asing tuh memang konsisten terus menerus dia mencairkan keuntungannya yang sudah terakumulasi di BRI, jadinya makanya BRI-nya turun terus. Tapi kalau yang kita cermati ya, justru investor domestik kita, retail kita ini justru banyak yang ibaratnya nampung atau mengkoleksi BRI secara besar-besaran gitu. Kenapa? Ya kita lihat dari transaksi ya, dari broker summary juga kita cermati ya. Dan broker summary itu kan baru bisa kita akses nanti secara full setelah market closing untuk hari ini. Tapi seperti itu pengamatan kita beberapa pekan terakhir. Banyak sekali retail yang mengakumulasi BRI. Salah satunya Contohnya- Afif tuh Mbak. Iya, contohnya itu kayak kasus kejadian di Jumat lalu, tanggal 22 November. BRI-nya memang kurang lebih berada di level sekarang nih, di 4.200-an gitu ya. Besoknya langsung BRI-nya di hari Jumat ya, hari Jumat 22 November, langsung tuh naik 3,53%. Ya, besoknya naik lagi 1,5%. Nah, tapi memang karakter psikologinya investor Investor, ya. atau trader retail, yaitu dia profit 3%, 5%, 10% profit taking. Akhirnya BRI-nya Keburu turun. balik ya. lagi ke posisi sekarang. Tapi kalau dari pandangan kami, secara historis nih udah berkali-kali BRI menunjukkan ya, kalau di kisaran level 4.000-an, ya maksudnya 4.000, 4.100, 4.200, itu posisi-posisi support, tempat favorit harga BRI itu rebound. Kecenderungannya seperti itu. Jadi Iya. ada patternnya udah kelihatan Iya, ya. betul. Itu sudah berulang-ulang kali kita lihat harga psikologisnya tuh di 4.200, 4.100 tersebut tuh kecenderungannya rebound kayak gitu. Kita ingat juga minggu depan nih udah Desember. Artinya? Sudah waktunya kita memanen window dressing. Jadi kalau yang sampai belum transaksi, yang belum beli saham, wah Kasian deh lo gitu. ini udah lampu kuning Iya, banget. ya. Ini Harus udah menuju buru-buru ke beli. Iya ya. Gitu. Karena sebelum sahamnya naik lagi, nanti kalau udah naik lagi ke 6.000 si BRI-nya Lama lagi baru nunggunya. galau lagi. Ya belum beli. Tapi biasanya Mbak Sheryl atau Kak Edo tuh ada di level berapa persen untuk akhirnya oke aku yakin profit taking, atau sebetulnya ada karakter tersendiri ini kalau misalnya blue chips nih di angka segini, Segini udah cukup lah, ya. profit taking ini kalau mainin di sini gitu. Nah itu sebenarnya balik lagi ke kondisi dan psikologinya Masing-masing investor trader ya. maupun investornya. Karena kita tahu BRI itu kan salah satu saham yang royal bagi dividen dan yang rajin, udah royal, rajin lagi bagi dividen. Soleh, rajin Nah, menabung. Itu Cocok banget tuh jadi kriteria ini menantu. kriteria menantu idaman ya si Menantu BRI ini ya. Jadi kita lihat nggak perlu cepat-cepat menjual saham-saham yang bagus karena kan dia rajin dan royal membagi dividen setahunan ya. Jadi di hold aja juga dalam jangka menengah panjang kita selain dapat capital gain, Ya. dapat dividen Dapat bunganya dividen juga juga. gitu. Jadi dapat bonusnya. Dan kalau saat marketnya koreksi, justru itu peluangnya gitu. Peluangnya untuk mendapatkan barang bagus yang royal ini kayak gitu. Jangan sampai kelewatan lagi momentumnya. Mantap. Tanpa bermaksud merekomendasikan saham ini buat The Tickers. Betul. Nanti kapan-kapan kita juga bahas yuk Mbak, emiten-emiten yang royal dan loyal gitu memberikan dividen. Royal dan rajin. Royal dan rajin. Iya. Royal dan rajin. rajin. Karena ya. apa? Oke. Sukses bagi si rajin. Benar. Nggak disampul lihat itu ya. Betul. Sukses itu adalah buah dari orang rajin. Betul, dari usaha Betul. gitu ya. Boleh Mbak kita Iya. bahas tuh. Boleh. Dan kecenderungan dari sektor mana gitu yang biasanya ya cukup disiplin lah untuk bagi-bagi. Pastinya dividennya. ya teman-temannya si BR ini juga ya dari sektor-sektor keuangan Mhm. yang
biasanya tuh rajin dan royal membagi dividen. 2R, Satu- rajin, Satu royal. circle, Kita. satu circle Satu ya. cycle dia mereka ya. Karena mereka satu geng, satu bestie, jadi sama punya sifatnya sama, suka Iya. Nggak mau bagi-bagi kalah juga. saing. Betul, nggak mau kalah saing. Kita tutup ISG hari ini dulu Oh ya iya, udah guys. closing Hari nih. ini udah di 16.07. ISG hari ini ditutup di level 7.114. Turun 85 poin. Atau sekitar 1,19% dari Yes. kemarin ya. Sempat menuju ke titik tertingginya hari ini di level 7.200 dan Mhm. terendahnya di 7.107. Dengan Mhm. transaksinya 11,7 triliun sejauh ini. Banyak ya tapi Mbak hari ini. Transaksinya hari ini Cukup ramai nih. Kita lihat ada pengaruh dari si Adaro juga ya. Mhm. Kita lihat juga dengan listingnya anaknya Adaro ini banyak juga yang masih mengkoleksi induknya gitu. Ya kita lihat sih untuk jangka panjang kita percaya Adaro punya rencana-rencana yang menuju semakin dia sukses sih gitu. Misalnya contohnya masuk ke FTSE indeks yang paling bergengsi salah satunya secara global gitu. Alright, Biswa. Nah, Biswa itu bahasa Minangnya besok. Oh, gitu. Now you know guys. Besok kita libur Now you ya. know. Besok kita libur, benar. Besoknya lagi juga masih libur loh. Senin Sabar. baru buka lagi ya. Mbak Sheryl ya. Buka lagi. Market tuh baru akan libur lagi Natal kan ya? Di Desember. Nggak ada gelombang, nggak ada putaran kedua kan ya? Iya bener. Oh iya benar. Waduh. Kalau sampai ada putaran kedua ya libur lagi Kayaknya kayaknya. nggak ada ya. deh ya. Harusnya nggak ada Tapi ya. kalaupun putaran kedua kayaknya nggak libur deh Mbak. Karena kan cuma Jakarta doang. Oh gitu. Iya, jadi kayak Libur ya. Atau enggak ya itu dari yang hanya yang di Jakarta aja yang libur. liburnya. Kayaknya nggak libur setengah hari gak sih? Ya urusan mereka lah itu ya. Boleh, Kita sih boleh. harapnya libur ya. Iya, kita sih harapannya tambah libur. Ya mau ada putaran atau enggak putaran kedua juga tetap libur bisa nggak sih? Nggak bisa ya? Bisa Nggak potong cuti. Iya bisa libur Cuti aja akhir pakai cuti tahun. bener. Iya, iya. Terima kasih anyway Mbak Sheryl untuk Makasih, hadir Mas. detik sore. Makasih, Happy Makasih, weekend. Detikers. Happy weekend. Selamat menjalankan roda-roda perekonomian bagi masyarakat lainnya. Betul ya Betul, dengan betul. healing-healing jalan-jalan. Oh iya. Mbak Sheryl Oh, mau Mas Sheryl mau keluar nonton link Linkin aja. Park juga nggak? Aku kayaknya nonton di YouTube aja deh. Tapi apa lagu Linkin Park yang paling suka? Hmm. Banyak cuman judulnya lagi lupa. Wah, takut banget suruh nyanyi. Iya, Ya iya, udah iya, deh. Kita habis ini screaming bareng sama teman-teman editor aja. Wah, itu bukan scream ya, itu kepencet kayaknya. Habis ini kita akan kembali lagi. Wah ini nih bahasan kesukaan gue. Wes, si paling bola. Parah. Kita akan kata gue bahas teh. soal Liverpool yang diprediksi akan menambah rekor jeleknya Oh my Manchester City. God. Masa sih? The Red Devils apakah akan Wih, akan dia apa? dikucek-kucek Wih, mata kali ya? justru yang mau dikucuk-kucuk tuh Big Reds Big dong. Reds Red dong. Devils tuh beda lagi sih. Nah ini kan mereka udah kan ketemu di lapangan nih ya, Big Red sama Devil. Enggak, ini satu lagi juga bukan Devil lo juga. Yang satu lagi tuh Blue Citizen. Oh, purple. Bukan Red juga. and blue. Kita akan ngobrol bareng sama teman-teman dari Big Reds Indo dan juga influencer sepak bola Manchester City. Jangan kemana-mana Detikers, tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kita semua suka. Ku suka, aku suka, semua suka. Ku suka, ku suka. Rinting singkong aku suka. Kita sama-sama suka. Oh ku suka. Kita semua suka. Ku suka, aku suka, kamu suka.